akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal jenis-jenis najis dan apa saja benda-benda najis yang bisa kembali menjadi suci. Kita akan mempelajari kitab Safinatun Najah karya Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab ini, kita akan membacakan suratul Fatihah. Untuk penulis ini kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatul Qabul wa tamami kulli sulun li khairi ma'mul. Mubarri'an minal lagwi wal hudul wa ila hadratis rasul. Sayyun lillahi walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam pasal yang terkait dengan najis yang bisa menjadi suci. Di sini di dalam keterangan di dalam mazhab Syafi'i dikatakan faslun alladzi yathuru minan najasati salasun. Jadi benda-benda yang bisa menjadi suci dari macam-macam jenis najis itu bisa menjadi suci ada 3. Jadi benda najis yang bisa menjadi kembali suci ada 3. 1. Al-khomru idza takhallalat binafsiha. Jadi perubahan senyawa dari khomer kemudian berubah menjadi cuka binafsiha. Dia perubahannya itu perubahan secara alamiah tanpa dibantu fermentasi atau apa. Dengan sendirinya maka cuka itu menjadi suci. Kedua, wajildul maitati idza dubigho. Jadi kalau ada kulit bangkai, kita umumnya sering menemukan bangkai hewan-hewan suci, bangkai kambing, bangkai kerbau dan seterusnya. Itu kulitnya tetap bisa dimanfaatkan, bisa disucikan dengan catatan disamak. Disamak itu dibersihkan dengan benda-benda yang kering atau benda-benda yang dapat menghilangkan bau bangkai dari kulit bangkai tersebut. Jadi kulit bangkai yang tadinya berstatus bangkai menjadi suci dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan manusia. Yang terakhir adalah wa masoro hayawanan. Apa saja daripada barang-barang najis itu yang berubah menjadi hewan. Misalnya dari bangkai atau dari kotoran itu keluar binatang, bukan keluar binatang tapi dari situ kemudian lahir ulat atau lahir kadudin, biasanya kalau di fikih-fikih itu disebut seperti belatung-belatung ataupun seperti ulat misalnya. Itu ulat-ulat yang keluar dari bangkai atau dari kotoran itu statusnya suci. Adapun bangkainya tetap berstatus najis. Demikian kajian perihal 3 jenis najis yang berubah menjadi suci. Adapun berikutnya adalah terkait jenis-jenis najis. Mazhab Syafi'i membagi jenis najis kepada 3 bagian. An-najasatu salasun. Najis itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. 1 ada najis yang tingkatnya agak berat, kedua ada najis ringan, dan yang ketiga adalah mutawassithah, najis yang grade-nya itu pertengahan. Jadi 3 jenis najis ini kemudian oleh mazhab Syafi'i disebutkan secara detail karena berkaitan dengan cara penyuciannya. Karena konsekuensinya 3 jenis najis ini itu berkaitan dengan cara penanganannya, cara mengatasinya itu akan berbeda-beda pada tiap-tiap najis itu. Pertama, al-mughallazu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Masuk ke dalam kategori najis mughallazo, ini yang grade-nya paling berat, itu 1 najis anjing, kedua najis babi atau turunan dari salah satu keduanya, peranakan dari salah satu, entah itu kambing dengan anjing atau babi dengan kambing misalnya, atau apalagi misalnya babi dengan anjing, itu turunannya itu juga
masuk ke dalam kategori najis mughalazah. Nah, ini perlu disebutkan karena berkaitan dengan konsekuensi daripada jenis najis itu terkait cara menyucikannya. Wal mukhaffafatu. Mukhaffafah itu najis yang ringan. Anak kecil, anak balita yang belum makan apa-apa selain ASI. Jadi balita yang belum makan apa-apa selain ASI. Jadi dia baru mendapat asupan ASI dari ibunya. Walam yablughil haulaini, juga balita kategori di bawah 2 tahun. Artinya dia belum masuk ke umur 2 tahun. Nah, bagi balita di bawah 2 tahun yang baru minum ASI saja, itu air seninya, air pipisnya itu masuk kategori najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini nanti ada di kajian selanjutnya, ada cara penanganan, cara menyucikannya seperti apa, nanti ada keterangannya. Nah, yang terakhir adalah wal mutawassitatu. Adapun najis yang tingkatnya pertengahan, grade-nya pertengahan ini adalah sairun najasati. Jadi semua jenis najis selain yang ada di mughalazah, selain yang ada di mukhaffafah, itu masuk kategori najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini juga yang sebagaimana cara penyuciannya adalah secara umum kita sering kita lakukan, membasuh apa segala macam secara standar. Tidak seperti penanganannya tidak seberat seperti najis mughalazah yang pertama, atau seperti seringan najis mukhaffafah terkait air pipis daripada anak balita yang belum usia 2 tahun. Saya kira itu dari 2 pembahasan kita. Satu, nggak pakai, sengaja dia nggak pakai, ya artinya dia nggak perlu menyangka dan itu tidak batal tayamumnya. Jadi tayamum yang menjadi batal karena menyangka adanya air itu adalah tayamum yang disebabkan karena kekosongan air atau keterbatasan cadangan air. Adapun orang yang tayamum karena sakit ringan atau apa, lantas dia bertayamum, lantas dia sholat, nah itu memang tidak akan batal tayamumnya dengan menyangka adanya air. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, marilah terus kita tingkatkan pengajian kita dan menambah atau mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran tayamum yang kita pelajari pada saat kecil. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan buat santri sekalian, santri Rumah Kitab sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.